Zelda tuh tiap pulang sekolah pasti ngejagain papa waktu di awal itu ya. Terus ya papa kerjanya teriak-teriak manggilin aku karena dia ngerasa katanya mah rasanya tuh ada yang gangguin, ngerasa badannya panas apa segala macam. Sampai minta tolong ke ustadz kan buat diruqyah apa segala macam, tapi gak mempan. Terus emang papa juga sempat minta ke beberapa pendeta, termasuk pendeta aku sendiri, pendeta dari gereja aku. Papi mami aku minta papa didoain biar papanya tuh ngerasa kayak papa pada saat itu ngerasa tuh papa digangguin setan, digangguin iblis gitu. Jadi papa minta doain sama pendeta, sama ada beberapa pendeta lainnya juga, karena yang minta tolong nelpon itu papa. Jadi papa kan karena tangan papa tuh yang sebelah kiri susah gerakan, jadi yang bisa cuman satu tangan doang kan susah. Kira aku yang bantu nelpon. Aku nggak asal bicara ya, aku nggak sembarangan ngomong, aku ngomong apa adanya. Di situ aku yang bantu nelpon, papa sendiri yang minta. Aku gak akan ngelakuin kalau papa gak minta, karena di situ juga ya aku menghargai agama papaku apa, agama aku apa. Cuman di situ papa sendiri yang minta, dan bahkan papa maksa. Terus kayak papa juga sempet minta didoain sama aku, kayak nak coba tolong doain papa dong biar papa tenang. Jadinya ya mau gak mau aku doain papa, karena ya permintaan papa juga kan. Nah, setelah didoain itu cukup lumayan tenang, tapi kayak cuman sekitar setengah jam atau sejaman itu tuh udah bangun lagi, jadi kayak tenang tidur, habis itu bangun lagi ya sama lagi kayak gitu, kayak balik lagi teriak-teriak apa segala macam. Nah itu tuh kerjaannya tuh kayak mungkin nggak tahu pegal karena tidur terus atau gimana, jadi minta berdiri duduk gitu. Nah jadi aku tuh harus ngangkatin papa buat berdiri duduk. Nanti kalau capek gantian sama Pak Asep. Dan aku tidurnya itu sampai pintu kamar aku tuh dibuka biar papaku manggil aku dengeran. Pintu kamar aku buka, pintu sebelah yang buat ke ruang, kan papa taruhnya di ruang tengah, gak di kamar kan, biar kedengeran gitu. Jadi pintu udah dibuka biar aku kalau misalnya papa panggil aku bisa langsung sebelah. Terus makin kesini udah lebih better, cuman soal emosi itu masih susah buat kontrol, masih sering berantem sama aku. Makin kesini kan akunya juga jujur makin capek ya, karena aku juga harus sekolah tuh sampai jam 3, itu juga belum misalnya ada kerja kelompok atau hal yang lainnya. Habis itu aku juga sambil ngurus tentang jualan papa kan, jualan madu, keripik, aku sambil ngurus itu, jadi kayak ya capek, belum juga ngurusin papa. Di situ akhirnya mulai sering berantem. Terus kayak namanya anak muda, aku juga di sini masih kelas 2 SMA, ya aku juga masih mau main sama teman-teman aku yang lain. Nah aku tuh sempat berantem sama papa tuh karena papa ngerasa aku tuh nggak ada waktu buat papa. Sebenarnya tuh bukan nggak ada waktu, cuman kayak akunya juga capek. Aku pulang sekolah tuh butuh istirahat, butuh tidur kan, karena juga masih ada kegiatan yang lainnya. Dan pulang ke rumah juga kadang tuh kan belum lagi ada PR dari sekolah ya, jadi kayak aku juga nggak bisa selalu nemenin papa gitu, sedangkan papa tuh mintanya ditemenin terus ya. Mungkin karena merasa kesepian, kira aku kesini udah sering temenin, cuman ya emang jarang nemeninnya tuh kayak bolong-bolong. Kadang tuh udah terlalu capek, udah nggak kuat lah buat ke sebelah gitu. Soalnya aku juga suka darah rendah, suka tiba-tiba pusing goyangan gitu kalau misalnya kecapean. Makanya akunya juga kan kalau misalnya aku sakit terus yang lainnya juga sakit kan, terus siapa yang ngurus kan ya. Makanya aku tuh lebih milih istirahat, bukan lebih milih sih, kayak mau gak mau ya aku juga harus istirahat, karena aku juga emang bener-bener capek banget. Kadang aku pulang sekolah langsung ke ruangannya papa,
duduk-duduk di sana bentar, tiduran di karpet. Sebelahnya papa kan sini kasur, sini karpet. Aku tidur di situ, terus lama suka ketiduran karena saking kecapeannya gitu. Terungkap mu'alaf yang memantati Alkitab ataupun Injil namanya Agustan. Saudara semua, memang beberapa waktu yang lalu itu ramai sekali dan sudah banyak sekali pihak yang kemudian memberikan respon ataupun tanggapan atas ulah Agustan yang pantati Alkitab, ataupun dalam pemberitaan ini dikatakan yang memantati Injil. Nah, karena itu dari penjelasan Putri Agustan tadi, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama, nah itulah Agustan ya. Selama ini saya juga secara pribadi tidak tahu ya seperti apa dan bagaimana cara hidup Agustan setelah dia menjadi mu'alaf ataupun setelah meninggalkan kekristenan. Tetapi sekilas tadi kita mendengarkan ada penjelasan dari putrinya langsung terkait dengan bagaimana kondisi Agustan. Nah, saudara semua, ini tentu ya kita prihatin ya, kasihan juga sebenarnya ya. Dan terlebih kepada putri dari Agustan ini, semoga ya dia tetap kuat dalam Tuhan Yesus. Dan terlebih saudara semua, dari cerita yang tadi disampaikan, ini nampak jelas ya bahwa Zelda ini sangat sayang sekali ya terhadap papanya ya yang bernama Agustan, dan itulah yang kemudian tadi dialaminya sebagaimana sudah diceritakan. Jadi ini pun menjadi satu pembelajaran, karena sesungguhnya sampai hari ini kita juga masih melihat ya, masih menemukan ada loh mualaf-mualaf di luar sana. Bahkan beberapa waktu belakangan juga ramai sekali tuh ada video seorang ibu-ibu ya yang ngetawain, yang ngakak ketawa-ketawa ketika berbicara mengenai iman Kristen, terutama mengenai keyakinan kita bahwa Yesus adalah Tuhan, yang sesungguhnya sebenarnya itu bukan pengakuan Kristen semata-mata, tapi berdasarkan pernyataan Alkitab. Oleh karena itulah, apapun yang dikatakan oleh orang di luar sana, orang mau berkata Yesus bukan Tuhan, orang mau berkata saya tidak percaya Yesus Tuhan, silahkan saja. Ya, tetapi yang perlu diingat dan diketahui bahwa pengakuan iman Kristen terhadap Yesus yang adalah Tuhan itu bukan tanpa dasar. Ya, dan orang Kristen ataupun siapapun di muka bumi ini mau berkata Yesus Tuhan ataupun Yesus bukan Tuhan, Yesus tetaplah Tuhan. Itulah yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Salah satu di antaranya Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-1. Alkitab secara jelas dan lugas berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, saudara semua, itu juga ada pemberitaan ya mengenai si Agustan ini ya. Profil Agustan yang meninggal setelah aksi nekat tempelkan Alkitab ke pantat ya, kena skak Abu Janda. Nah, salah satu pegiat media sosial yang pada saat itu juga ikut bereaksi ataupun kemudian ikut menanggapi ucapan ataupun perbuatan dari si Agustan ini adalah Abu Janda. Sebenarnya juga ada Armando, ada Guntur Romli, juga ada Eko Kuntadi, dan beberapa orang lain yang kemudian ikut mereaksi ya, ataupun memberikan respon atas ulah dari Agustan sendiri. Lalu lebih lanjut juga dikatakan dalam beberapa pemberitaan dulu viral ya, aksi tempelkan Alkitab ke pantat ya. Agustan dikabarkan meninggal setelah alami sakit ya. Nah, itu saudara ya, itu memang saya tidak tahu apa yang menyebabkan Agustan mengalami sakit yang seperti itu, tetapi yang pasti ya kondisi kesehatannya menurun luar biasa adalah setelah dia memantati Alkitab. Memang kalau kita perhatikan dalam banyak video yang sudah viral di media sosial, ya pada saat itu kan Agustan semacam membuat sebuah challenge ya, kira-kira nanti apa yang akan terjadi kepada dirinya setelah dia letakkan Alkitab di pantatnya. Nah itulah, saudara ya, memang dia tidak meninggal langsung pada saat itu Bapak Ibu, ataupun dalam 1 bulan dia tidak meninggal, tapi setelah itu kita melihat bahwa ya pemberitaan-pemberitaan ataupun cuplikan-cuplikan video yang ada di media sosial, Agustan itu kesehatannya memang terus menurun ya dari waktu ke waktu. Dan terakhir beberapa waktu yang lalu ya, Agustan dikabarkan ya sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Tentu kita prihatin ya, kita kasihan, bahkan saya juga salah satu orang yang melihat ya mengenai aksi dari Paul Zhang yang mau mengumpulkan donasi ya waktu itu untuk mau dikasih ke Agustan. Ya, tetapi saya nggak tahu apakah itu sudah diterima oleh Agustan atau bagaimana. Tetapi itu salah satu niat baik yang saya pikir ya adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Papa Uzang ya. Lalu kemudian saudara semua, terkait dengan ulasan dari Zelda tadi, memang pada akhirnya ini semakin jelas ya bahwa Zelda ini sangat menyayangi Agustan.
yang adalah ayahnya. Bahkan dikatakan tadi juga itu ya, Agustan ini ternyata saudara semua ya pernah mau ya meminta ataupun kasih perintah kali ya kepada Zelda anaknya agar bisa menghubungi pendeta supaya mendoakan Agustan ya, supaya dia didoakan. Dan Zelda juga menegaskan bahwa sebenarnya pada waktu itu dia juga tidak terlalu berinisiatif ya untuk memanggil pendeta ini, karena dia memahami bahwa ya sekarang itu kan situasinya agama papanya dengan agamanya Zelda itu kan tidak sama ya. Zelda pengikut Yesus ya, Agustan sudah bukan pengikut Yesus lagi. Jadi saudara semua itulah. Tapi saya lihat bahwa Zelda ini anak yang sangat berbakti ya kepada orang tuanya ya. Itu dia saudara, seperti yang ada di layar itu ya. Jadi banyak orang yang sudah memberikan reaksi ataupun tanggapan atas sikap ataupun atas tindakan yang dilakukan oleh si Agustan. Tapi itulah. Namun saya mau sampaikan, karena sampai hari ini sesungguhnya juga masih ada dan beberapa mu'alaf itu ya nampak bebas-bebas saja membahas, melakukan pembahasan terhadap Alkitab ya. Bahkan mereka kerap kali kemudian menuding Yesus menikah dan segala macamnya seperti Kainama. Waduh, saudara semua ya. Memang kita semua tahu ya, mereka tidak diproses hukum sekalipun, bahkan seorang Kainama yang sudah dilaporkan dan sampai hari ini kita belum dengar kabarnya kapan ya Kainama akan dipanggil ataupun bagaimana. Saudara semua kita tidak dengar dan tidak tahu. Tetapi yang pasti, kalaupun mereka bisa lolos dari hukuman yang ada dalam dunia ini, yakin dan percayalah ya, hukum Tuhan tak ada seorang pun yang bisa lolos dari itu semua ya. Jadi kita nanti akan lihat saja bagaimana kelanjutan proses hukum yang sudah dilaporkan ya. Karena Galarua sudah melaporkan Kainama, dan seperti apa nanti kelanjutannya kita tunggu saja saudara, dan bagaimana ya Tuhan akan menyatakan kuasa dan adilnya atas Kainama, yaitu terserah Tuhan Bapak Ibu semua. Tapi yang pasti, sebagaimana yang dikatakan ya, dikatakan ataupun dinyatakan oleh Alkitab bahwa kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Jadi saya mau sampaikan ya, kalian-kalian yang sudah bukan Kristen, bagi saya itu urusan kalian. Kalian mau berpindah agama itu urusan kalian. Tetapi berhentilah menghujat, merendahkan, dan menghina Alkitab ataupun iman kami orang Kristen. Ingat, ya kalian bisa bebas-bebas, bisa seolah-olah punya ya punya kekuatan yang luar biasa, tetapi pada akhirnya setiap perbuatan orang, apalagi Anda berbicara mengenai iman kami, ya, apalagi Anda berbicara mengenai kitab suci kami, pada akhirnya engkau sendirilah yang akan mempertanggungjawabkannya, dan engkau sendirilah yang akan berhadapan-hadapan dengan Tuhan Yesus.